Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar elektronika digital, rangkaian sistem konter asinkronus up modulus. Berikut anggota kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang multiprivator astabil. Multiprivator astabil adalah yang mempunyai dua keadaan yang berosilisasi secara kontinu guna menghasilkan bentuk gelombang persegi di outputnya. Nah, di astabil multiprivator ini memiliki apabila kedua tingkatan tegangan keluar yang dihasilkan oleh rangkaian multiprivator tersebut adalah quenchable. Disebut quenchable apabila rangkaian vibrator membentuk pulsa tegangan keluaran sebelum terjadi peralihan tegangan keluaran ke tingkat lainnya tanpa suatu pun pemicu dari luar. Nah, di multiprivator stabil ini sama dengan prinsip rangkaian osilator yang disebutkan free running. Nah, free running itu adalah tindakan memiliki keadaan stabil yang permanen pada suatu periode tertentu. Oleh sebab itu, tidak dibutuhkan satu masukan atau output. Baru outputnya tidak stabil pada setiap keadaan, tapi tidak akan berubah secara kontinu dari 0 ke 1 dan dari 1 ke 0 terus dari setiap komponen pemuat bergantung ke waktu pengisian dan pengurusan kapasitor. Sekian dari multiprivator stabil. Saya akan menjelaskan mungkin dasar-dasar dulu untuk sebelum berangkainya.
Jadi kita harus ketahui itu apa itu si flip flop. Nah, jadi flip flop itu adalah rangkaian memori pada suatu rangkaian sekuensial. Nah, setiap satu flip flop itu bisa menyimpan data 1 bit. Nah, kalau flip flopnya ada 4 berarti bisa menyimpan data 4 bit. Nah, dia juga itu memiliki 2 output yang saling berlawanan. Nah, flip flop ini juga cara kerjanya mirip sama stabil operator bistabil karena output keluarannya sama, yaitu key sama keynote. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4, flip flop set reset atau yang biasa disebut SR, flip flop JK, flip flop JK sliver master, dan flip flop flip. Nah, untuk yang kami kerjakan ini kita menggunakan flip flop JK. Flip flop JK ini memiliki keunikan di mana setiap outputnya bernilai 1 itu bisa berubah situasinya terjadi toggle, di mana itu dia merubah situasi dia merubah kondisi berlawanan ketika dia dari kondisi sebelumnya. Next. Nah terus kita ke counternya. Nah, counter ini adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi yang menghitung untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan binar. Nah, biasanya dipakai untuk menjaga mencaca, menghitung dalam binar dan dapat dibuat untuk berhenti atau berulang kehitungan awal setiap saat. Next. Nah, geser ke counter berdasarkan clock itu counter asinkron. Nah, tugas kali ini kita menggunakan counter asinkron. Nah, counter asinkron ini dimana setiap clocknya itu pada JK-nya itu yang merupakan clocknya itu diambil dari JK sebelumnya. Misalkan dia ambil output JK-nya 0, berarti clock yang JK 2-nya nanti diambil dari JK yang sebelumnya. Itu kalau counter sinkron sendiri ini clocknya itu diambil secara bersamaan. Nah, dia dari satu sumber clocknya. Nah, untuk berdasarkan urutan hitungannya yang terbentuk pada outputnya itu ada counter up, counter down, dan counter up down. Nah, untuk counter up sendiri ya outputnya itu dia berbentuk bilangan binar dari bilangan kecil ke besar atau dari 0 sampai 9 kayak gitu. Nah, kalau down itu kebalikannya, dia menghitung dari besar ke kecil, jadi dia hitung secara turun. Counter up down itu ya dia secara naik turun, bisa naik bisa turun juga. Nah berdasarkan rangkaian kita menggunakan asynchron up counter. Nah, untuk clocknya sendiri kita menggunakan kondisi low, active low pada setiap JK-nya. Nah, kita menggunakan sini JK 4 bit. Kenapa kita menggunakan JK 4 bit? Karena untuk kalau misalkan kita menggunakan JK-nya 3 bit, kita tidak bisa mencapai kita tidak bisa mencapai modulus itu 10 atau 9. Bilangan besarnya kan 9. Kalau kita pakai JK 9 kita sampai modulus ke 8, hanya bilangannya itu 7. Makanya kita menggunakan JK-nya sampai 4 bit. Terus JK-nya sini kita menggunakan terhubung dengan VCC yang jika dilogikan itu berlogika 1 agar kondisinya JK-nya ini terjadi dalam kondisi toggle atau nanti kondisinya berlawanan pada kondisi sebelumnya. Nah, next. Nah kita bisa lihat dari timing diagram asynchron up counternya. Dari JK-nya sendiri kita gunakan jadi clock active low, di mana kondisinya kita bisa dilihat pada kondisi turun. Nah, pada anunya itu bisa kita lihat dia nanti merubah kondisi awalnya dari 0 dia nanti menjadi 1. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, untuk satunya nanti ini clocknya nanti diambil dari clock bit
output dari A0-nya. Jadi kita lihat clocknya itu pada kondisi active low juga. Jadi dan seterusnya pada A2 juga kita clocknya diambil dari kondisi active low pada output A1-nya. Ya, dan seterusnya. A3 juga pun dia juga diambil clocknya diambil dari A2 dalam kondisi active low. Nanti dia akan berubah pada kondisi sebelumnya, terjadi toggle. Ya. Nah, untuk bilangannya binarnya bentuk binar itu dari kayak 00. Nah, jika didesimalkan itu bisa terbaca pada di sini. Nah, untuk tugas besar kita ini kita akan kita mau mereset pada kondisi 10 dengan menggunakan nanti NAND, dimana nanti pada kondisi nilai 9 nanti pada bilangan ke-10 itu dia nanti reset. Next. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke rangkaiannya. Jadi ini rangkaian yang sudah kami buat tadi. Nah, rangkaian ini tuh terdiri dari rangkaian ini yang di sini itu adalah multivibrator stabil. Di sini ada multivibrator stabil yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada rangkaian JK flip flop. Ada 4 bit up counter asinkronus. Ada 4 buah karena 4 bit untuk setiap segmennya gitu. Kan karena ini berbentuk puluhan, jadi ada 27 segmen, maka setiap segmennya itu harus ada 4 bit JK flip flop gitu. Nah, kita jelaskan dulu dari multivibrator. Baiklah, di sini ada multivibrator stabil. Dalam rangkaian ini ada 2 keadaan, yaitu keadaan 1 dan 2. Dan di keadaan 1 itu saya akan menjelaskan keadaan 1. Di Q1 akan menahan tegangan kaki R1 dan C1. Baru di R2 akan mengisi tegangan basis emitor di C1, dan di Q2 itu akan mengisi juga sampai 0,6 volt. Di R3 juga akan mengisi atau menaikkan tegangan basis emitor di Q1, tetapi dia akan menahan di taraf 0,7 volt. Di R4 mengisi muatan ke C2 hingga tegangan sumber PCC. Baru dia akan aktif lebih cepat dari C1. Setelah itu Q2 akan aktif dan menahan tegangan kaki R4 dan C2 yang terhubung pada kolektor di 0,0 volt. Setelah itu tegangan basis di Q1 menurun, lalu dia akan aktif, dan R1 dan R2 akan mengisi muatan kapasitor hingga tegangan PCC. Q2 ini akan menahan basis emitor sampai 0,7 volt. Itulah di keadaan 1. Dan 2 itu merupakan kebalikan dari keadaan 1. Di keadaan 1 itu awalnya Q1-nya itu non-aktif dan Q2-nya itu aktif, sedangkan keadaan 2 yaitu Q1-nya aktif dan keadaan 2-nya aktif. Sistem ini akan terus-menerus
aktif jika tegangan pada transitornya ini sampai 0,6 volt. Lalu di sini tuh ada rangkaian JK flip-flop. Nah, JK flip-flop ini dirangkai dengan 4 bit gitu. Karena ada 4 jadi 4 bit. Nah, bisa kita lihat input JK-nya itu kita rangkai ke VCC. Berarti otomatis setiap JK-nya itu memiliki input satu-satu atau outputnya itu akan bernilai toggle gitu. Berkeadaan toggle ini bermaksud untuk mengubah keadaan output dari input sebelumnya gitu. Nah, ini kita bisa lihat di asinkronus ini kan clocknya awalnya dari multivibrator astabil. Lanjut clock selanjutnya itu clock JK selanjutnya itu kita menggunakan output dari JK sebelumnya. Jadi dari sini tuh nyambung ke clock yang kedua. Begitu seterusnya hingga akhir masuk ke rangkaian 7 segmennya. Nah, di sini tuh kita menggunakan rangkaian NAND. Kenapa kita menggunakan rangkaian NAND? Karena untuk meriset ketika mencapai angka 9 kita membutuhkan rangkaian NAND. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, logika rangkaian NAND itu adalah logika rangkaian NAND agar terhenti itu ketika si nilai logikanya itu bernilai 10 agar terreset. Nilai 10 itu bit counter bitnya itu adalah 1 0 1 0. Nah, 1010 ini kita bisa lihat dari sini. Jadi gerbang yang keempat JK yang keempat dan JK yang kedua ini dirangkai sedemikian rupa agar menjadi inputan untuk si gerbang NAND. Nah, jadi output dari gerbang NAND ini akan ngereset ke JK-nya ini. Nah, ini kan inputannya itu dari JK yang keempat sama JK yang kedua. Nah, ini berarti ketika 1010, nah dia itu akan kereset. Atau kurang lebih ketika 1001 ketika bernilai 9, nah dia akan beranjak ke 1010 karena ada gerbang NAND, jadi dilarang, jadi balik lagi direset lagi ke awal gitu. Bukan dilarang, kayak dicegah gitu, bukan dilarang, lebih ke dicegah, jadi direset lagi ke kondisi awal gitu. Ini untuk satuannya. Nah, dari satuannya ini masuklah ke di reset. Nah, ketika terjadi keadaan reset akan terjadi trigger di clock puluhan. Nah, karena ke trigger dia itu akan mulai bekerja gitu dari clock sebelumnya. Nih kita bisa lihat ini 1 2. Nah, ini dari gerbang logikanya 1010. Nah, gitu. Nah, dia itu akan ke trigger, akan memulai di sini. Tuh, kurang lebih. Ya, mungkin segitu aja dari penjelasan rangkaiannya. Jadi kurang lebih sama. Nah, di sini nanti si inputan dari sininya itu dari JK yang pertama dimasukin ke sini di A, lalu ketiga ini tuh dimasukkan ke VCC. Outputannya akan di display di 7 segmennya. Segmennya juga tidak lupa disambungkan terhadap VCC juga. Nah, untuk menyalakan JK ini kita butuh suatu trigger VCC, yaitu ini trigger VCC-nya, dan VCC yang kedua juga kita menggunakan trigger VCC ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih.
Oke, berhasil. Ya, mungkin segitu aja yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.